Babak 100 tamu yang tidak diinginkan. Setelah berjalan keluar dari Spiritual Martial Hall, para pemuda itu semua diam. Setelah apa yang baru saja dikatakan guru, mereka sekarang saling bersaing. Hanya 10 hari waktu, Feng Hanyu mengepalkan tinjunya dan melirik Yang Qingsan dan Nan Gongfan. Nan Gongfan dan Yang Qingsan keduanya berada di tahap akhir dari peringkat ke-8 dan jika tidak ada kecelakaan, 2 rekomendasi lainnya akan diberikan kepada mereka. Di sisi lain, Feng Hanyu, Zhao Feng dan Zhao Yufei semuanya berada di puncak peringkat ke-7. Zhao Feng sangat tenang, ia memiliki keyakinan penuh bahwa itu ia mampu mengambil satu tempat tetapi ia mengkhawatirkan Zhao Yufei. Di sampingnya, Zhao Yufei tampak sedih padanya, yang menegaskan pikiran Zhao Feng tentang dia menyerah. Melalui mata kirinya, dia memperkirakan kekuatan Zhao Yufei dan dia tidak memiliki banyak kesempatan. Zhao Feng, apakah kamu ingat tantangan aku? Kami akan menyelesaikannya di klan. Tentu saja, itu jika kamu masuk. Bei Moi memandang main-main ke arah Zhao Feng. Sudah jelas bahwa itu dia tidak berpikir bahwa itu Zhao Feng baik-baik saja dalam situasi saat ini. Pertama, bakat Zhao Feng dan kultivasi lebih rendah dari Yang Qingsan dan Nan Gongfan. Kedua, itu masalah lain jika dia bisa lulus ujian dengan setengah tubuh spiritual. Oleh karena itu, peluang sebenarnya dari keduanya menyelesaikannya cukup rendah. Akan ada hari itu, suara Zhao Feng percaya diri saat dia pergi meninggalkan Nan Gongfan dan Yang Qingsan di belakang. Dari mana rasa percaya diri itu berasal? Trik macam apa yang dia miliki untuk mengambil tempat kita? Nan Gongfan mengolok-olok. Yang Qingsan, di sisi lain memiliki ekspresi serius saat dia melihat punggung Zhao Feng. Keenam pemuda itu segera mulai berkultivasi saat mereka pulang ke rumah. Selama 10 hari terakhir, Feng Hanyu, Zhao Feng dan Zhao Yufei semua menggunakan waktu yang tersedia untuk mencoba dan menerobos. Yang Qingsan dan Nan Gongfan tidak berani terlalu percaya diri, jadi mereka berdua berkonsolidasi dan mencoba untuk meningkatkan kekuatan mereka. Yang paling santai adalah Bei Moi. Dia sama sekali tidak ada tekanan, hampir bisa dipastikan bahwa itu dia akan masuk ke dalam klan tetapi bahkan kemudian dia hanya perlu bersantai selama 2 hari. Setelah semua, Lord Guanjun pribadi mengajarinya yang merupakan pengobatan yang Zhao Feng dan Ko tidak akan menerima. Karena itu, dalam 10 hari terakhir, ke-6 orang jenius itu memiliki terobosan tertentu di bawah tekanan. Pada hari kelima, Zhao Feng mencapai peringkat ke-8. Dia bahkan tidak berusaha keras untuk meningkatkan kultivasi, karena fokus utamanya masih teknik dinding perak. Pada hari ke-7, Feng Hanyu dan Zhao Yufei keduanya mencapai peringkat ke-8. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada pagi hari ke-10, 6 pemuda kembali ke Spiritual Martial Hall. Lord Guanjun berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya dan di kedua sisi berdiri Yelin Yun dan satu garda ketiga yang bersenjata. Ke-6 pemuda itu berdiri berjajar dengan Bei Moi di depan, menunggu guru mereka. Tidak buruk, Lord Guanjun memindai 6 pemuda dan mengangguk puas. Semua dari mereka telah mencapai peringkat ke-8 dengan Bei Moi di urutan ke-9. Bisa dikatakan bahwa itu salah satu dari 6 bisa mendominasi seluruh kota kecil. Tuan, apakah kamu sudah mengkonfirmasi 3 rekomendasi? Yelin Yun berkata penuh harap. Ya, aku sudah memutuskan untuk memberikan 3 tempat ke Bei Moi, Yang Qingsan dan Nan Gongfan. Lord Guanjun berkata dalam-dalam. Mendengar ini, ekspresi Feng Hanyu, Zhao Feng dan Zhao Yufei berubah saat kebahagiaan muncul di Yang Qingsan dan Nan Gongfan. Zhao Feng sangat terkejut, dia tidak berpikir bahwa itu guru akan membuat keputusan ini dengan mudah. Dia pertama kali berpikir bahwa itu mereka akan berdebat satu sama lain lalu memilih yang terkuat. Tuan, bukankah kamu akan memberikan 3 peluang lainnya? Yelin Yun tercengang. Third Guard, yang kehilangan lengan, juga mengangkat alisnya. Itu tidak tampak seperti cara guru biasanya bertindak. Lord Guanjun tersenyum samar tapi ekspresinya tiba-tiba berubah tepat saat dia hendak berbicara. Siapa? Lord Guanjun berseru saat suaranya bergema di aula. Pada saat yang sama, penglihatannya mendarat di taman dekat Spiritual Martial Hall. Hehehe, Paman Su, lama tidak bertemu. Petik 1. Tawa muncul dari kebun. Sua,
Seorang pemuda berpakaian dengan garis-garis hitam mendarat di lapangan seperti capung. Pemuda tampan ini berusia sekitar 27-28 tahun dan memiliki aura aneh. Dia sangat percaya diri saat dia melihat tersenyum pada Lord Guanjun dan Beimoy. Ketika pandangan mereka bertemu, sosok Lord Guanjun gemetar seolah-olah dia waspada terhadap sesuatu. Pakaiannya, Zhao Feng menatap pakaian pemuda misterius itu. Kemeja hitam bergaris-garis yang sepertinya tidak asing. Segera gambar 3 pemuda di ngarai muncul. Pakaian pemuda ini di depannya sama dengan 3 dari hari itu. Siapa yang berani menyalahgunakan dasar-dasar penting istana Guanjun? Ye Linyun berseru saat kekuatan batinnya melonjak. Ceng-ceng, pada saat yang sama, 3 Guanjuan Corps lainnya hadir, termasuk garda ketiga yang menjilat pemuda misterius. Berhenti, suara mendesak Lord Guanjun terdengar di telinga Ye Linyun dan Co. Third Guard, yang baru saja akan membuat langkahnya berhenti, tetapi 2 Guanjun Corps lainnya tidak dapat berhenti pada waktunya ketika serangan mereka mendarat di pemuda misterius itu. Tok, tok, kilatan cahaya dingin di bulan sabit yang tajam melesat melintasi 2 Guanpun Corps. Wu gelombang, air mancur darah muncul di 2 Guanjun Corps yang hampir berada di peringkat ke-9. Dalam sekejap mata, 2 Guanjun Corps telah meninggal. Ye Linyun, Beimoy, dan yang lainnya bahkan tidak melihat bagaimana pemuda itu pindah. Karena Zhao Feng tidak berhasil membuka mata kirinya pada waktunya, dia hanya melihat kabur. Penjaga ke-13, garda 14, 1 garda ketiga yang bersenjata menatap mayat 2 lainnya. Orang-orang yang hadir semua mengambil napas dingin saat mereka menatap pemuda misterius. Berdiri, Lord Guanjun berteriak dan memberi isyarat agar mereka mundur. Beimoy dan yang lainnya semua keluar dari lapangan tanpa ragu-ragu meninggalkan hanya Lord Guanjun dan pemuda misterius di belakang. Semua orang menahan nafas saat mereka melihat pemuda tampan. Siapa dia? Mengapa guru harus mewaspadai dia? Kecurigaan meningkat di hati 6 pemuda. Hanya Zhao Feng yang mengerti sampai tingkat tertentu. Keponakan Quan Chen, apa artinya ini? Tuan Guanjun menatap dengan marah pada pemuda di depannya. Aku datang ke sini kali ini untuk memberi salam kepada Paman Suran dan menguji jenius yang kamu ambil di bawah sayap kamu. Quan Chen berkata dengan santai. Dari awal hingga sekarang, dia memiliki sikap riang. Paman Suran, Zhao Feng akhirnya tahu nama asli Lord Guanjun. Terima kasih atas perhatiannya, aku supervisor luar dari dunia fana. Kapan tuan kamu memiliki hak untuk mengurus bisnis aku? Lord Guanjun mencibir. Zhao Feng merasa bahwa itu tuan di belakang Quan Chen dan Tuan Guanjun sepertinya tidak memiliki hubungan yang baik. Hahaha, guru mencapai realem real spirit setengah tahun lalu dan menjadi satu-satunya elder yang dipromosikan dalam 10 tahun. Aku mendapat perintah dari dia untuk memeriksa tempat ini, apakah ada masalah? Quan Chen tersenyum. True spirit realem. Hati Lord Guanjun terlonjak, bagaimana dia bisa mencapai dunia sejati-sejati begitu cepat. Pada titik ini, Lord Guanjun tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan, seolah dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Kamu dipanggil Beimoy? Quan Chen berbalik ke arah Beimoy dengan penuh minat. Sua, Beimoy hanya merasakan hembusan angin dan sebelum dia bisa melakukan apapun, sebuah tangan muncul di pundaknya. Lepaskan aku, wajah Beimoy merah ketika dia mencoba untuk berjuang, tetapi dia menemukan bahwa itu kekuatan batin dalam dirinya telah disegel. Berhenti, Lord Guanjun segera terbang dan cahaya perak yang tajam muncul di lengannya. Shuok, kekuatan penuh seorang seniman bela diri Holy terbang di Quan Chen. Quan Chen tersenyum dan dia melepaskan Beimoy sebagai simbol bulan dingin muncul di tangannya yang bentrok dengan langkah Lord Guanjun. Zeus gelombang. Sisa energi menyapu semuanya di sekitar dan menghancurkan gedung dalam sekejap. Sebuah lubang besar muncul di mana keduanya saling bertukar gerakan. Sua, sua. Kedua tokoh terbang ke udara dan bertukar pukulan secepat kilat. Peng, ledakan, bam. Para kultivator di dekatnya hanya merasakan sosok-sosok yang berteleportasi di udara dan kemanapun mereka pergi, sebuah suara yang sangat keras akan muncul. Apakah ini pertarungan antara seniman bela diri suci? Melalui mata kiri Zhao Feng, dia bisa melihat proses dari 2 pertempuran dan dia bergerak maju mundur untuk memastikan dia tidak terkena energi yang tersisa. Pah! Pada saat tertentu, sebuah suara keras yang sangat keras muncul ketika kedua sosok itu mendarat kembali di tanah. Paman, kultivasi kamu tampaknya belum membaik dalam beberapa tahun yang belum kami temui. Petik 1.
Quan Chen mendarat di tanah dengan tangan di belakang punggungnya dengan senyum mempesona. Kamu, Lord Guanjun, berhasil mengatakan sebagai rentetan darah bocor keluar dari mulutnya. Babak 101 Pengkhianatan. Adegan itu menyebabkan yang lain menatap dengan kaget. Siapa yang mengira bahwa Lord Guanjun yang legendaris akan dipukul dengan mudah oleh seorang pemuda? Menguasai, Ye Linyun dan yang lainnya berseru saat mereka berlari ke sisi Lord Guanjun. Sekelompok orang menatap dengan marah ke arah Quan Chen, tetapi masih tidak bisa menyembunyikan ketakutan di hati mereka. Tidak ada dari kalian yang menyerang? Lord Guanjun memantapkan dirinya dan memberitahu murid-muridnya. Dia hampir tidak bisa berdiri sendiri. Melihat sosoknya, Zhao Feng menemukan sesuatu di dalam hatinya yang bergerak. Jika tidak ada Lord Guanjun, mereka semua hanya akan memiliki takdir untuk dibunuh tanpa ampun. Paman Su, aku bukan maniak pembunuh. Quan Chen tersenyum saat matanya mendarat di Bei Moi. Sosoknya menghilang saat dia langsung muncul di depan Bei Moi. Apa yang kamu? Ekspresi Bei Moi berubah saat dia menyadari bahwa kekuatan batinnya telah disegel. Quan Chen berdiri di depannya, tetapi dia tidak bergerak lebih jauh. Saudara Bei Moi, kamu adalah murid inti Paman Suran, jadi kamu harus tahu bahwa 9 tingkatan jalan bela diri hanyalah sebuah yayasan. Hanya di jalan bela diri suci yang benar-benar dimulai. Suara Quan Chen tenang dan menenangkan. Yang lain yang hadir seperti Zhao Feng tidak memiliki petunjuk tentang apa yang dia maksud. Bei Moi mencoba menerobos segel di tubuh tanpa suara. 9 tingkatan dari jalan bela diri dikenal sebagai alam konsolidasi dengan arti memperkuat fondasi. Setelah alam konsolidasi adalah alam naik dan kemudian alam roh sejati. The Ascended Realm dikenal sebagai jalan bela diri suci di dunia fana, ketika seseorang melampaui batas manusia. Alam terkonsolidasi, alam naik, alam roh sejati. Analisisnya membuat Zhao Feng dan yang lainnya berpikir keras. Sulit membayangkan bahwa 9 peringkat jalan bela diri hanyalah ranah fondasi. Dunia ini lebih besar dari yang Anda pikirkan. Tuanmu hanya di langit kedua alam naik dan dia hanyalah seekor semut di klan. Kata Quan Chen mengejek. Semua murid menjadi marah. Jangan mempermalukan tuanku. Ye Linyun dan Yang King San keduanya berteriak. Quan Chen memiliki senyum kasual yang sama dan dia tidak repot-repot menjelaskan. Meskipun dia sendirian, dia masih memiliki keunggulan melawan hampir 10 pembudidaya dari peringkat ke-9 dan seorang seniman bela diri suci. Sisi Lord Guanjun tidak berani membuat gerakan gegabah. Ini adalah kekuatan. Jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup, mereka bahkan tidak perlu takut pada seluruh kota provinsi. Zhao Feng terkejut dan tidak berdaya pada saat bersamaan. Pemuda tepat di depannya memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh kota istana Guanjun di bawah kakinya. Lihat, tuanmu bahkan tidak setuju denganku. Dia hanya bawahan klan, seorang jenius berbakat sepertimu akan dibatasi dengan memiliki seseorang seperti dia sebagai mastermu. Kata Quan Chen perlahan. Wajah Bei Moi memerah saat dia mencoba membuka segel di dalam tubuhnya tetapi gagal berkali-kali. Apa yang kamu inginkan? Bei Moi akhirnya menyerah. Dia harus mengakui bahwa pemuda di depannya ini memiliki kekuatan yang melampaui masternya dan master yang terakhir telah melampaui alam naik, mencapai alam roh sejati. Tuanku adalah seseorang yang telah mencapai alam roh sejati dan seorang tetua dari klan Bulan Rusak. Dia memegang kekuatan untuk melihat ke bawah ke langit, itu adalah orang yang sangat kuat. Suara Quan Chen memiliki kegembiraan dan kekaguman di dalamnya. Ini adalah dunia yang bahkan Lord Guanjun akan sujud. Kata-kata Quan Chen membuat Lord Guanjun terdiam. Mungkin yang dikatakan Quan Chen adalah kebenaran. Saat ini, kedua belah pihak diam. Mata Lord Guanjun berbinar sedih saat dia menghela nafas. Bei Moi, kamu bisa membuat keputusan. Hahaha, Paman Su, kamu sangat kooperatif. Apa kamu pikir kamu layak menjadi guru Bei Moi juga? Tawa Quan Chen sombong. Segera dia berbalik sekali lagi ke Bei Moi. Guru saya dikenal sebagai Haiyun Master dan dia memberi Anda kesempatan untuk membiarkan dia menjadi guru Anda. Apakah Anda bersedia? Menguasai. Ini. Keraguan terlihat di wajah Bei Moi. Jika Anda setuju dan menjadi murid dari sesepuh, Anda bisa langsung menjadi murid batin. Dengan cara ini, Anda akan memiliki titik awal yang lebih tinggi dan Anda akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan para jenius sejati di seluruh benua. Suara Quan Chen penuh dengan persuasi. Hati Zhao Feng dan yang lainnya tidak jauh juga mulai bergoyang. Akan seperti apa tahap dunia yang sebenarnya?
Kembali ke Sun Feather City, Zhao Feng sudah mengharapkan dunia luar. Jika Anda menjadi murid seorang penatua, Anda akan memiliki masa depan yang lebih baik. Suara Quan Chen melembut. Dia tidak menyerang Bei Moi, sebaliknya, dia berbicara tentang dunia luar. Pada saat ini, keputusan Bei Moi adalah menjadi murid luar yang rendah atau menjadi murid seorang tetua. Hehehe, kamu juga harus tahu satu hal lagi. Suran tidak bersahabat dengan guruku, Hai Yun Master. Jika Anda memasuki klan sebagai muridnya, saya bisa berjanji bahwa Anda tidak akan memiliki masa depan yang baik. Senyum Quan Chen penuh dengan kedinginan yang membuat para pemuda cegukan. Tidak sulit membayangkan bahwa Tuan Guanjun dan Guru Quan Chen memiliki hubungan yang buruk. Jika seseorang adalah murid Lord Guanjun dan memasuki klan, mereka akan ditekan dan masa depan mereka diblokir. Tidak peduli seberapa tinggi bakat Bei Moi, dia tetaplah seekor semut di mata seorang tetua. Jika tetua ingin menekannya dan menghentikannya tumbuh, itu akan sederhana. Mendengar ini, keringat dingin muncul di dahi Bei Moi. Apa keputusanmu? Quan Chen dengan lembut mengusap tangannya dan membuka segel yang menekan kekuatan dalam Bei Moi. Keraguan dan pergulatan muncul di wajah Bei Moi saat dia memandang Lord Guanjun dan Quan Chen. Murid-murid lain hendak berteriak padanya, tetapi Lord Guanjun menghentikan mereka. Akhirnya, Bei Moi berkata tanpa ekspresi, saya bersedia mengikuti Hai Yun Master. Setelah membuat keputusan ini, dia tanpa ekspresi menerima keringat dan kutukan dari yang lain. Bagus, 1000 tahun kemudian Anda tidak akan menyesali keputusan ini. Ekspresi puas muncul di wajah Quan Chen, lalu dia segera muncul di depan Lord Guanjun. Paman Suran, aku di sini untuk membawa murid yang mau ikut denganku ini. Seharusnya tidak ada masalah kan? Quan Chen memiliki ekspresi puas saat dia melihat Lord Guanjun. Di matanya ada keceriaan saat dia mengagumi ekspresi tak berdaya Lord Guanjun. Pergilah. Lord Guanjun berwajah pucat saat dia melambaikan tangannya, sepertinya dia telah berusia 20 tahun dalam sekejap. Pada saat ini, Zhao Feng dan yang lainnya memiliki keengganan di mata mereka. Mereka semua tahu betapa banyak perhatian dan harapan yang diberikan Lord Guanjun pada Bei Moi. Pada saat ini, seorang super jenius telah dibawa pergi tepat di depan matanya oleh musuh. Bagaimana mungkin dia tidak bersedih? Zhao Feng sepertinya mendengar darah menetes di hati Lord Guanjun. Suran, guru menyuruh saya untuk memberitahu Anda sesuatu, Anda akan diinjak olehnya seumur hidup Anda. Wanita dan muridmu akan diambil olehnya juga, kata Quan Chen dingin sebelum dia pergi. Lord Guanjun hampir pingsan karena marah. Kamu akan diinjak olehnya seumur hidupmu. Wanita dan muridmu akan diambil olehnya juga. Petik 2. Kalimat itu bergema di seluruh aula 2 kali. Hati Zhao Feng dan yang lainnya menjadi dingin, sulit untuk membayangkan apa yang Lord Guanjun telah lalui di klan. Lord Guanjun akan dikalahkan berkali-kali oleh orang itu, dan bahkan kehilangan wanita yang dicintainya. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk membesarkan seorang jenius yang bisa mengalahkan orang itu, tetapi muridnya ini telah diambil oleh pihak lawan juga. Ini adalah pertarungan yang tidak adil. Hai Yun Master hanya bermain-main dengan guru. Ketidakadilan dan kemarahan melonjak di hati Zhao Feng. Dia hanyalah murid luar Lord Guanjun, jadi tidak ada banyak perasaan di antara mereka. Tetapi pada saat ini, dia memiliki keinginan untuk memberikan keadilan kepada lawan. Mengirimkan Bei Moi dan Quan Chen dengan mata mereka, moral orang yang tersisa rendah. Ye Lin Yun, Yang Qinsan, Nan Gongfan semuanya marah karena bersumpah dan mengutuk Bei Moi karena mengkhianati guru. Jangan salahkan Bei Moi, Lord Guanjun berkata dengan pahit. Tuan, mengapa Anda masih membela bajingan itu? Nan Gongfan berkata dengan marah. Bangsawan Guanjun menarik napas dalam-dalam sambil berkata, Bei Moi sangat pintar. Dengan potensinya, dia berkultivasi mungkin akan lumpuh jika dia tidak setuju. Karena seorang jenius seperti dia akan diambil oleh kelas atas klan, yang merupakan sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Hai Yun Master. Petik 2. Mendengar analisis Tuan Guanjun, Zhao Feng dan yang lainnya langsung mengerti. Bei Moi sama sekali tidak punya pilihan. Bangsawan Guanjun tampak jauh lebih tua saat dia melihat murid-murid yang tersisa. Bei Moi telah pergi, tapi masih akan ada 3 rekomendasi. Sekarang Bei Moi telah pergi, persaingan lebih rendah yang merupakan hal yang baik untuk murid lainnya. Potensi milikmu jauh lebih rendah dari Bei Moi. Setelah Anda memasuki klan, Hai Yun Master tidak akan merepotkan Anda secara pribadi selama Anda tidak tampil terlalu baik.
tetapi murid-murid lain di klan akan. Suara Lord Guanjun tidak berdaya. Dia tidak memiliki banyak harapan untuk murid yang tersisa, dia hanya melakukan tugasnya sebagai guru mereka. Bab 102 Keputusan dan Keberangkatan. Para murid terdiam di lapangan seni bela diri yang rusak. Zhao Feng melihat secercah harapan terakhir menghilang di mata Tuan Guanjun. Sosok legendaris ini seakan sudah berumur 30 tahun dalam sekejap. Zhao Feng tahu bahwa Bei Moi adalah satu-satunya harapan Lord Guanjun dan bahwa dia tidak memiliki banyak harapan untuk murid lainnya. Pada saat ini, para murid berpikir keras. Keputusan berikutnya yang mereka buat akan memengaruhi takdir mereka. Jenius manapun akan senang memasuki klan, tetapi masalahnya adalah mereka mungkin menghadapi masalah jika benar-benar masuk. Tidak sulit membayangkan bahwa jalan ini akan jauh lebih sulit dan menantang. Tetapi Zhao Feng merasakan nyala api menyala di dalam dirinya. Cahaya biru samar muncul di mata kirinya, yang tampak melompat-lompat seperti api. Saya bersedia untuk mencoba jalan ini tidak peduli seberapa sulitnya. Aku akan membuat bajingan itu Bei Moi menyesalinya. Yang King San mengatupkan mulutnya dan berkata dengan benar. Keputusannya menggerakkan Zhao Feng, sepertinya yang lain tidak menyerah. Di tengah murid-murid ini, Yang King San adalah orang yang paling jujur dan setia. Saya juga tidak akan menyerah. Hanya ada satu ujian masuk setiap 5 tahun. Nan Gongfan segera menjawab juga setelah berpikir. Di depan mereka ada gerbang baru, sebagian besar pembudidaya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memasukinya. Biasanya ujian masuk klan dilakukan setiap 5 tahun, terkadang bahkan 10 tahun. Begitu mereka melewatkan kesempatan ini, mereka mungkin akan menyesalinya seumur hidup. Saya tidak akan melewatkan kesempatan ini juga. Feng Hanyu mengangguk setuju. Akhirnya, giliran Zhao Feng, saya telah menyetujui janji Bei Moi, jadi saya tidak akan melanggarnya. Nan Gongfan dan yang lainnya segera ingat bahwa keduanya akan menyelesaikannya di klan, tetapi mereka hanya tersenyum dan tidak menaruh hati. Lord Guanjun menghela nafas saat dia melihat murid-muridnya. Dia mengerti bagaimana perasaan mereka, tetapi Lord Guanjun tidak berpikir bahwa prospek masa depan mereka akan baik. Selanjutnya, beberapa dari Anda akan memperjuangkan 3 rekomendasi. Lord Guanjun berkata tanpa ekspresi. Ketika Bei Moi ada di sini, ada 3 tempat untuk 6 di antaranya. Sekarang ada 5. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis saat dia mengamati sekelilingnya. Selain Tuan Guanjun, hanya ada Yang King San, Nan Gongfan, Feng Hanyu dan dirinya sendiri. Ada seseorang yang hilang. Sister Yu Fei telah menghilang. Zhao Feng berseru kaget. Yang lain yang hadir akhirnya menyadari bahwa dia telah menghilang. Karena pertarungan antara seniman bela diri suci sebelumnya tidak ada yang sepertinya menyadari bahwa seseorang telah menghilang. Kirim semua orang untuk menemukannya. Lihat ke dalam kamar yang hancur. Bangsawan Guanjun segera memerintahkan. Ye Linyun dan pengawal ketiga langsung mulai mencari-cari. Pertempuran antara Tuan Guanjun dan Quan Chen telah menghancurkan banyak bangunan dan Zhao Yufei mungkin telah terkena sisa-sisa energi. Semua orang menggabungkan upaya mereka dan membersihkan area terdekat. Tidak ada tanda siapapun sama sekali. Petik 2. Tidak ada petunjuk di area pertempuran. Setelah mencari beberapa saat, tidak ada yang melihat sosok Zhao Yufei. Lord Guanjun berkata dalam-dalam, ketika saya melawan Quan Chen, kami melakukan yang terbaik untuk tidak membunuh orang yang tidak bersalah, jadi dia seharusnya tidak terluka. Bahkan jika Zhao Yufei meninggal, setidaknya harus ada mayat, tetapi saat ini tidak ada sosok Zhao Yufei. Apakah dia menguap? Mustahil. Zhao Feng sangat cemas. Tingkatkan jangkauan pencarian. Lord Guanjun memerintahkan. Segera, Ye Linyun memimpin beberapa ratus pasukan elit untuk mencari. Hasilnya adalah tidak ada satu sosok pun yang terlihat. Untuk menemukan Zhao Yufei, Istana Guanjun mengirimkan ribuan orang. Orang yang hidup tidak bisa menghilang seperti ini. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Dengan lompatan dia mendarat di pohon yang sangat tinggi dan kemudian melompat ke gedung tertinggi di Istana Guanjun. Saudara Zhao, apa yang kamu lakukan? Yang lain di bawah sedikit bingung, tetapi Ye Linyun dan Feng Hanyu tahu sedikit tentang situasinya. Zhao Feng dan Zhao Yufei keduanya berasal dari keluarga yang sama dan mereka memiliki hubungan yang baik. Ye Linyun berkata kepada Lord Guanjun. Pada saat ini, mata Zhao Feng menjadi tajam saat dia mengamati seluruh istana Guanjun. Visinya yang ditingkatkan segera memindai seluruh istana Guanjun. 10 napas kemudian,
Pemandangan Zhao Feng terbentang dari dalam istana Guanjun keluar. Pada titik waktu tertentu, penglihatannya terkunci di jalan 10 mil jauhnya. Sosok yang akrab mulai terlihat. Di sudut jalan, seorang gadis muda yang cantik dan seorang lelaki tua bersenjata berdiri bersama. "Kakek, kenapa kau membawaku pergi?" Zhao Yufei dengan enggan melihat kembali ke istana Guanjun. Orang tua bersenjata itu menghela nafas. "Pertama, Lord Guanjun tidak menemukan potensi Anda yang sebenarnya. Kedua, kakek tidak tahu bahwa dia memiliki permusuhan dengan seseorang dari alam roh sejati, oleh karena itu klan bulan rusak tidak cocok untuk Anda." Petik 2. Tapi saudara Zhao Feng, Zhao Yufei tampaknya mengkhawatirkan seseorang. Tenang, dengan potensinya, kultivator dari alam roh sejati bahkan tidak akan menatap matanya. Terkadang, memiliki karyawan berpotensi rendah bukanlah hal yang buruk. Orang tua bersenjata itu berkata dengan nada mengejek. Zhao Yufei tahu apa yang dimaksud kakeknya, tetapi dia merasa bahwa potensi Zhao Feng tidak sesederhana tubuh setengah spiritual. Setelah bertukar beberapa kata, keduanya kemudian menuju keluar kota provinsi Guanjun. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah dilihat oleh Zhao Feng dan meskipun yang terakhir dapat melihat mereka, dia tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan, tetapi mengetahui Zhao Yufei baik-baik saja, dia menghela napas. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Zhao Feng hendak mengikuti mereka tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya pada saat-saat terakhir. Bagaimanapun, Zhao Yufei tidak dipaksa untuk pergi. Orang yang membawanya pergi adalah kakeknya dan Zhao Feng sudah merasa bahwa dia tidak sesederhana yang dia lihat di keluarga Zhao karena satu orang tua bersenjata mampu membawa Zhao Yufei pergi dalam kekacauan tanpa ketahuan. Setelah memastikan bahwa Zhao Yufei aman, Zhao Feng kembali ke aula bela diri spiritual. Pada hari itu, pasukan istana Guanjun segera meluas ke seluruh kota provinsi Guanjun dan akhirnya mereka menemukan jejaknya. Dikatakan bahwa seorang lelaki tua bersenjata bepergian bersamanya. Orang tua itu sudah sangat misterius di keluarga Zhao. Zhao Feng menjelaskan yang menghentikan pasukan untuk terus mencarinya. Lord Guanjun tidak berpikir terlalu banyak, murid intinya telah dibawa pergi, jadi apa gunanya murid luar baginya? Tapi meski begitu, dia tetap harus menjalankan tugasnya sebagai gurunya. Sekarang kalian berempat akan berjuang untuk 3 tempat. Mata Lord Guanjun mengamati 4 orang yang hadir. Yang King San memiliki bakat tertinggi di antara mereka tetapi masih jauh dibandingkan dengan Bei Moi. Setelah dia adalah Nan Gongfan, lalu Feng Hanyu dan terakhir Zhao Feng. Keputusannya adalah Yang King San, Nan Gongfan dan Feng Hanyu. Lord Guanjun membuat pilihan ini karena bakat memutuskan seberapa jauh seseorang bisa pergi, tetapi Zhao Feng masih memiliki kesempatan untuk menantang seseorang. Ketika Bei Moi masih di sini, Tuan Guanjun akan memberikan kesempatan kepada murid-murid yang tersisa untuk menantang seseorang, tetapi dia diganggu oleh tamu yang tidak diinginkan itu. "Saya memilih untuk menantang Nan Gongfan," Zhao Feng berkata tanpa ragu-ragu. Di antara 3 lainnya, dia paling tidak menyukai Nan Gongfan. "Anda memilih untuk menantang saya?" Nan Gongfan sedikit terkejut. Nan Gongfan dan Yang King San keduanya telah mencapai tahap akhir dari peringkat ke-8. Mereka awalnya berpikir bahwa dia akan menantang Feng Hanyu karena dia memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Feng Hanyu menghela napas, baginya secara pribadi, dia lebih waspada terhadap Zhao Feng daripada Nan Gongfan. Mulailah. Ye Lin Yun mengumumkan. Tuan Guanjun dan Ye Lin Yun sama-sama hadir dan Ye Lin Yun sangat mengharapkan penampilan Zhao Feng, sedangkan Tuan Guanjun sangat bosan. Tetapi semua orang mengerti bahwa Lord Guanjun telah kehilangan muridnya yang paling bangga. "Saudara Zhao, hari ini kita akhirnya bisa bertarung dengan kekuatan penuh kita." Nan Gongfan memiliki senyuman di bibirnya ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia harus menghukum Zhao Feng. Terakhir kali ketika mereka berdebat, dia kehilangan muka ketika dia menekan kultivasinya ke level Zhao Feng dan kalah. Sekarang, mereka bisa bertarung tanpa batasan. Kekuatan hisap yang saleh? Nan Gongfan melambaikan lengan bajunya dan asap putih aneh muncul yang menyapu sekelilingnya. Seketika, debu di tanah tertarik ke arah Nan Gongfan. Bahkan pembudidaya peringkat ke-9 harus waspada dengan langkah ini karena itu adalah seni bela diri suci. Namun, pemuda yang menghadap Nan Gongfan tidak bergerak sama sekali, seolah-olah kakinya menempel di tanah. Tidak ada gerakan sama sekali. Kekuatan hisap suci seni bela diri suci tidak dapat menggerakkan Zhao Feng dan ini berada dalam situasi di mana kultivasi Nan Gongfan lebih tinggi daripada milik Zhao Feng.
Ye Linyun, Yang Qingsan dan Feng Hanyu semuanya tercengang. Hanya Lord Guanjun yang tenang dan meskipun kejutan muncul di matanya, dia tidak mengatakan apa-apa. Kuda-kuda tornado, jari bintang. Zhao Feng menggunakan jari bintangnya dari tingkat 6 yang digabungkan dengan posisi tornado. Seketika suara siulan menusuk muncul saat seberkas cahaya biru melintas di udara seperti meteor. Hati semua yang hadir melonjak saat mereka melihat jari itu. Benar-benar langkah yang kuat. Ye Linyun memiliki perasaan bahwa langkah ini bahkan akan mengancam para pembudidaya peringkat ke-9, sementara Yang Qingsan dan Feng Hanyu merasa bahwa langkah itu tidak dapat dihentikan. Hati Nan Gongfan mengepal saat dia melihat kekuatan hisab ketuhanannya ditusuk oleh satu jari. 3 rekomendasi dikonfirmasi. Satu jari Zhao Feng mengejutkan semua orang yang menonton. Para pemuda memiliki perasaan bahwa itu tidak dapat dihentikan. Yang Qingsan bahkan merasa bahwa Bei Moi telah muncul kembali. Cahaya terang bahkan melintas di mata Lord Guanjun sebelum kembali ke keadaan redup gelapnya. Jari cepat kilat Zhao Feng menembus pasukan pengisap ketuhanan Nan Gongfan dan memaksa yang terakhir untuk mundur. Hanya dalam satu gerakan, jelas siapa yang diuntungkan. Angin kekuatan hisap. Nan Gongfan segera menggunakan seni bela diri sucinya lagi untuk tidak melawan Zhao Feng secara langsung karena dia menemukan bahwa serangan Zhao Feng terlalu kuat. Starfinger berada di tingkat ke-6, hanya satu tingkat dari atas. Ini berarti Zhao Feng telah melatih seni bela diri setengah suci ini hingga hampir mencapai tingkat puncak. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa Zhao Feng telah menggabungkan jurus tornado ke dalamnya dan dia membuat jari bintang semakin kuat yang memungkinkan dia menang dengan sempurna dalam satu gerakan. Saya hanya menggabungkan 50-60% dari posisi tornado menjadi jari bintang dan itu sudah memiliki kekuatan seperti itu. Zhao Feng sedikit terkejut. Setelah pertukaran pertama mereka, Nan Gongfan segera menggunakan Suction Force Wind untuk meningkatkan kecepatannya. Kapan orang ini menjadi begitu kuat? Dia bahkan lebih menakutkan dari Yang Qingsan. Petik 2. Nan Gongfan mencoba menguji Zhao Feng. Jika gerakan sebelumnya adalah gerakan mematikan Zhao Feng, maka dia akan bisa menang. Tetapi jika satu jari itu adalah serangan normal. Kuda-kuda mengalir, merokok transparan langkah. Skill kecepatan Zhao Feng tiba-tiba berubah dan sosoknya menghilang. Tanpa suara, dia mengalir bersama angin dan dia bisa menggunakan langkah transparan merokok sampai tingkat yang menakutkan. Zhao Feng bahkan dapat menggunakan angin dari skill Godly Suction Force Nan Gongfan untuk membantu skill kecepatannya. Nan Gongfan segera ketakutan karena dia tidak bisa melihat di mana Zhao Feng berada. Kuda-kuda tornado, jari bintang, suara pekikan muncul sekali lagi dan kekuatannya sedikit lebih tinggi dari yang sebelumnya. Rasa dingin muncul di hati Nan Gongfan saat dia segera menggunakan seni bela diri suci untuk memblokir gerakan Zhao Feng. Saat dua gerakan bertabrakan, gelombang udara dikirim keluar. Nan Gongfan merasakan sakit di lengannya dan dia melihat ada lubang di lengan bajunya dan darah menetes keluar. Hanya dalam 2-3 gerakan, Nan Gongfan telah terluka dan untuk beberapa gerakan berikutnya, Zhao Feng masih melampauinya dalam hal kecepatan dan kekuatan. Nan Gongfan sangat tertekan sehingga dia tidak bisa bernapas dengan benar dan meskipun dia mencoba yang terbaik, dia masih tidak bisa melukai Zhao Feng. Lonjakan angin kekuatan hisap. Nan Gongfan melepaskan serangan terkuatnya saat berada dalam situasi putus asa. Seketika, asap putih membentuk paku yang melesat ke Zhao Feng, kekuatannya bahkan bisa mengancam pembudidaya di peringkat ke-9. Penghalang udara perak. Zhao Feng tidak bergerak sama sekali saat cahaya perak setengah transparan muncul di sekitarnya dan dengan dentang itu memblokir serangan terkuat Nan Gongfan. Silver Air Barrier bahkan tidak rusak sama sekali. Ini berarti bahwa serangan terkuat Nan Gongfan bahkan tidak bisa menembus pertahanan Zhao Feng. Pertahanan yang menakutkan. Kita tidak akan bisa memecahkannya dalam waktu singkat bahkan jika kita semua menyerang sekaligus. Yang Qingsan memandang Zhao Feng dengan tidak percaya. Kamu bisa melatih teknik dinding perak hingga level seperti itu? Ye Linyun sangat bersemangat. Dia harus mengakui bahwa dia memiliki harapan yang tinggi terhadap Zhao Feng dan yang terakhir melampaui apa yang dia harapkan setiap saat. Lord Guanjun yang tanpa ekspresi akhirnya membuka mulutnya dan berbicara. Pada ketinggian Lord Guanjun, dia bisa melihat bahwa Zhao Feng menggabungkan seni bela diri suci ke dalam serangannya,
Tetapi seni bela diri suci ini jauh lebih sulit untuk dipahami daripada seni bela diri suci lainnya, dan saat ini, seorang jenius tepat di depan matanya dapat menggabungkannya menjadi miliknya sendiri. Bergerak. Jelas bahwa Zhao Feng menang, seluruh perdebatan bahkan tidak berlangsung selama 10 langkah. Nan Gongfan tampak seperti dia telah kehilangan jiwanya, keterkejutannya terlalu besar untuknya. Dia tidak bisa dan tidak percaya bahwa dia akan kalah dari seseorang dengan kultivasi, usia dan bakat yang lebih rendah. Tapi ini kenyataan, bahkan jika dia tidak ingin mempercayainya, dia harus mempercayainya. Tidak apa-apa, bahkan Bei Moi kalah darinya dalam beberapa aspek. Yang King San menghibur dengan nada rendah. Mendengar dia mengatakan ini, Nan Gongfan merasa sedikit lebih baik. Benar, bahkan seorang super ajaib seperti Bei Moi telah kalah dari Zhao Feng dalam beberapa aspek. Dari segi memori, Bei Moi sudah kalah. Selama perdebatan sebelumnya, Zhao Feng telah memecahkan rekor pertahanan sempurna Bei Moi. Poin pertempuran Bei Moi jauh lebih rendah daripada Zhao Feng selama gerombolan binatang buas. Akhirnya, Bei Moi bahkan menantang Zhao Feng untuk menyelesaikannya di klan dan yang terakhir menerimanya tanpa ragu-ragu. Tepat sekali, orang ini hanya monster tapi untungnya, bakatnya tidak setinggi itu. Petik 2. Berpikir sampai di sini hati Nan Gongfan terasa lebih baik lagi. Kata-kata yang King San juga membuat yang lain berpikir keras. Dalam hal bakat, Zhao Feng jauh dari Bei Moi, dia bahkan tidak lebih tinggi dari Nan Gongfan, tetapi dalam situasi ini, Zhao Feng masih bisa mengalahkan Bei Moi dalam beberapa aspek. Berpikir sampai di sini, Ye Linyun dan Lord Guanjun bertukar pandang. Secercah harapan samar muncul di mata Lord Guanjun, tapi itu segera padam. Jelas bahwa dia tidak berpikir Zhao Feng bisa menggantikan Bei Moi. Memiliki latar belakang klan membuat Lord Guanjun menyadari betapa pentingnya bakat bagi para kultivator. Setelah mengalahkan Nan Gongfan, Zhao Feng sekarang mendapat tempat, yang lain bahkan berpikir bahwa dia lebih kuat dari Yang King San. Mata kiri Zhao Feng menangkap perubahan dalam ekspresi Lord Guanjun. Tetapi meskipun penampilannya bagus, sepertinya dia tidak bisa menggantikan Bei Moi yang super ajaib. Setelah Nan Gongfan kalah, dia masih memiliki kesempatan untuk menantang seseorang. Saya memilih Feng Hanyu. Nan Gongfan lebih tenang dari yang diharapkan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Zhao Feng dan dia akan kalah lebih banyak daripada jika dia menang ketika melawan Yang King San, oleh karena itu dia hanya bisa menantang Feng Hanyu. Dia melampaui Feng Hanyu dalam kultivasi, bakat dan memiliki seni bela diri yang lebih baik. Segera, pertempuran muncul di lapangan. Nan Gongfan dan Feng Hanyu bertarung hingga 50 langkah sebelum Feng Hanyu kalah, meskipun ia telah mencoba yang terbaik. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Oke, ketiga rekomendasi itu sekarang sudah dikonfirmasi. Feng Hanyu, jangan kecewa, saya masih berharap Anda akan menjadi penerus saya. Suara Lord Guanjun tenang. Tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, dia telah menerima kejutan kecil. Setelah memastikan tempat mereka, Zhao Feng, Yang King San dan Nan Gongfan akan mengikuti ujian dalam 20 hari. Para murid pergi satu demi satu. Zhao Feng tetap di belakang. Lord Guanjun menahannya sendirian. Aula bela diri spiritual, di dalam ruangan. Hanya ada Zhao Feng dan Lord Guanjun. Nama mastermu adalah Suran dan aku telah memasuki klan bulan rusak sejak lama. Tapi aku tidak dapat mencapai alam naik sebelum usia 30 tahun. Setelah itu, aku bertanggung jawab atas tugas dunia fana di Provinsi Guanjun Kota. Lord Guanjun menggambarkan masa lalunya. Zhao Feng menyadari bahwa meskipun Lord Guanjun telah mencapai alam naik, yang merupakan jalan bela diri suci sekarang, dia masih belum bisa menjadi anggota inti klan. Lord Guanjun telah memasuki klan di usia muda dan dia telah menciptakan perseteruan dengan pemuda berbakat. Pemuda itu telah mempermalukannya dan bahkan mengambil wanita yang dia cintai. Lord Guanjun selalu menyimpan ini di dalam hatinya dan dia berlatih lebih keras dari sebelumnya, tetapi dia masih tidak dapat mengejar pemuda itu. Sebaliknya, jarak di antara mereka semakin membesar. Lord Guanjun tidak mau menyerah dan dia menggunakan pasukannya untuk menemukan orang-orang jenius di seluruh negeri. Karena saya tidak bisa memenuhi keinginan saya ini, saya harus bergantung pada generasi muda jenius karena generasi yang lebih tua akan meninggal dan masa depan akan diisi dengan generasi muda. Jika murid saya bisa mengalahkan orang itu akan memuaskan. Lord Guanjun akhirnya menceritakan keseluruhan cerita. Zhao Feng tahu bahwa pemuda yang dibicarakan Tuan Guanjun adalah Haiyun Master.
Mengapa guru membiarkan saya di belakang dan memberitahu saya hal ini? Zhao Feng bertanya. Karena saya telah melihat terlalu banyak kejutan dari Anda dan Anda bisa mengalahkan Bei Moi dalam beberapa aspek. Mungkin Anda akan memiliki 10% kesempatan untuk menyelesaikannya dengan Bei Moi suatu hari nanti. Kata Lord Guanjun tersenyum. 10% kemungkinan. Zhao Feng tidak berpikir demikian. Meskipun bakat Bei Moi sangat tinggi dan dia merasa sangat tertekan, dia tidak berpikir bahwa dia hanya memiliki peluang 10%. Jika saya tidak melihat salah, teknik dinding perak Anda telah mencapai tingkat 8. Dalam hal penguatan tubuh, Anda lebih kuat dari Bei Moi. Jika kamu bisa mendapatkan 9 twist Golden Wall teknike setelah memasuki Broken Moon Clan, kamu akan memiliki kesempatan yang jauh lebih tinggi. Harapan melintas di mata Lord Guanjun. 9 teknik twist Golden Wall? Zhao Feng tidak bisa membantu, tetapi klik lidahnya, sepertinya teknik 9 twist Golden Wall ini adalah evolusi terakhir dari teknik dinding perak. Teknik tembok perak sudah menjadi seni bela diri suci, seberapa kuatkah teknik 9 tembok emas twist? Jelas, sangat sulit untuk mendapatkan teknik 9 twist Golden Wall. Ini adalah keterampilan yang sangat terkenal dari klan Bulan Rusak, beberapa murid dalam bahkan tidak diizinkan untuk melatihnya. Lord Guanjun menggelengkan kepalanya. Mendengar dia mengatakan ini, Zhao Feng tahu bahwa akan sangat sulit untuk mendapatkan keterampilan itu, tetapi dia masih membuat keputusan untuk mendapatkan keterampilan itu apapun yang terjadi, bahkan jika itu berarti mencurinya. Guru, dapatkah saya menguji potensi saya lagi dengan bola kristal? Zhao Feng tiba-tiba bertanya. Terakhir kali, skor Zhao Feng adalah 5,5 lingkaran, yang berarti dia adalah setengah tubuh spiritual. Bab 104 Bakat Sejati. Permintaan Zhao Feng membuat bangsawan Guanjun menggelengkan kepalanya. Bakat setiap orang ditentukan saat mereka lahir, hampir tidak mungkin untuk mengubahnya nanti. Tetapi di bawah tatapan penuh harapan muridnya, Lord Guanjun masih mengambil bola kristal dari ruangan. Zhao Feng memiliki tubuh setengah spiritual terakhir kali yang sedikit mengecewakan Tuan Guanjun, jadi dia tidak terlalu berharap kali ini. Bakat orang normal biasanya adalah badan mortal, yang dibagi menjadi 4 tingkatan, rendah, menengah, tinggi dan puncak. Tubuh setengah spiritual berarti sudah melampaui sejumlah besar orang, tetapi itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan seorang jenius sejati. Zhao Feng mengambil bola kristal itu, menarik napas dalam-dalam dan memfokuskan energi mentalnya ke dalamnya. Lingkaran udara putih muncul dari dalam kristal. 1 lingkaran, 1,5 lingkaran. 2 lingkaran, 2,5 lingkaran. Ketika mencapai 2 lingkaran, kecepatan kemajuan mulai melambat. Ketika telah mencapai 2,5 lingkaran, itu hampir berhenti, tetapi Zhao Feng dipenuhi dengan kegembiraan. Terakhir kali, dia telah mengerahkan semua usahanya dan itu telah berhenti di sekitar 1,5 lingkaran, di bawah situasi yang sama, sekarang ada 1 lingkaran lagi. Saat cahaya putih berhenti, itu tiba-tiba meregang lagi karena tes bakat untuk seluruh tubuh dan 2,5 lingkaran pertama tidak termasuk mata kiri misterius. Sekarang, bakat mata kiri telah dimasukkan, hasilnya telah berubah. 2,5 lingkaran, 3 lingkaran, 3,5. 4 lingkaran. Lingkaran putih segera mencapai batas dari tubuh fana dan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Pada saat ini, bahkan Lord Guanjun sepenuhnya fokus. 4 lingkaran, 4,5, 5,5 lingkaran. Hasilnya adalah 1 lingkaran lebih banyak dari hasil sebelumnya. Terakhir kali, Zhao Feng hampir tidak berhasil mencapai lingkaran kelima dan pada saat itu, lingkaran tersebut tidak sepenuhnya putih, oleh karena itu dia hanya dihitung sebagai tubuh setengah spiritual. Jika itu sepenuhnya terbentuk di lingkaran kelima, itu berarti dia memiliki tubuh spiritual. Sekarang, hasil Zhao Feng adalah antara tubuh spiritual tingkat rendah dan menengah. Hasil ini sebanding dengan Feng Hanyu dan Nan Gongfan. Luar biasa, hasil Anda kali ini jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Situasi ini bahkan jarang terjadi di klan, sepertinya potensi Anda adalah salah satu badan berubah yang dikabarkan. Lord Guanjun tercengang dan sangat gembira pada saat yang bersamaan. Harapan akhirnya muncul kembali di matanya. Guru, apakah tubuh berubah itu? Zhao Feng bertanya. Body changeable adalah tipe body khusus dan saat diuji, hasilnya tidak akan akurat. Ini bahkan cukup langka di klan dan ada contoh pemuda dengan tubuh tingkat rendah, tetapi pencapaian akhir mereka bahkan melampaui tubuh spiritual tingkat tinggi.
Lord Guanjun menjelaskan, pantas. Zhao Feng agak tahu apa arti tubuh berubah, tetapi bakatnya berasal dari mata kirinya, yang berkembang dan menyempurnakan tubuhnya setiap saat. Tanpa penggabungan mata kiri, bakatku tidak akan melebihi tubuh mortal tingkat menengah, bahkan mungkin tubuh mortal tingkat rendah. Zhao Feng tahu batasannya. Sebelum penggabungan mata, bakatnya sangat normal. Bahkan jangan berbicara tentang membandingkan dengan Nan Gongfan dan Bei Moi, itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Zhao Linlong. Mengkonfirmasi bakat sejati Zhao Feng, Tuan Guanjun penuh harap dan bahagia. Tubuh yang dapat berubah berarti bahwa bakat seseorang tidak akan akurat saat diukur, jadi bakat Zhao Feng mungkin lebih tinggi daripada yang diuji. Tapi tidak peduli apa yang dikatakan, bakat Zhao Feng lebih tinggi dari sebelumnya, jadi hasil masa depannya hanya akan lebih besar. Uji lagi beberapa kali, Lord Guanjun berkata dengan penuh harapan. Zhao Feng menganggukkan kepalanya saat dia berkonsentrasi dan memasukkan energi mentalnya ke dalam bola kristal sekali lagi. Tapi hasilnya tetap sama, 5,5 lingkaran. 5,5 lingkaran, masih ada perbedaan yang cukup besar antara kamu dan Bei Moi. Ketika dia menguji bakatnya, itu hampir 8,5 lingkaran. Anda harus tahu bahwa 8 lingkaran berarti tubuh spiritual tingkat maksimum. Lord Guanjun menghela nafas. 4 lingkaran pertama berarti 4 tingkatan tubuh fana. Lingkaran kelima hingga ke-8 mewakili 4 tingkatan tubuh spiritual dan bakat Bei Moi mencapai 8,5. Mungkinkah ada bakat yang lebih baik daripada tubuh spiritual? Zhao Feng merasa ada. Tepat sekali. Bei Moi hanya setengah langkah dari bumi dan badan spiritual langit yang legendaris. Lord Guanjun menarik napas dalam-dalam. Tubuh spiritual bumi dan tubuh spiritual langit. Pikiran Zhao Feng bergetar, sepertinya perasaannya benar. Satu-satunya masalah adalah bahwa tubuh spiritual bumi dan langit sudah lama tidak terlihat. Setidaknya dalam 100 tahun terakhir, itu belum muncul di negara awan. Bei Moi hanya selangkah lagi dari tubuh spiritual bumi, jadi Anda harus tahu potensinya sangat tinggi. Petik 2. Lord Guanjun menghela nafas saat ekspresinya berubah sedih lagi, tapi saat pandangannya mendarat di Zhao Feng, secercah harapan muncul lagi. Bagaimanapun, yang terakhir memiliki tubuh yang dapat berubah di mana kelangkaannya dapat dibandingkan dengan tubuh spiritual bumi. Masih ada 20 hari lagi ujian masuk. Dalam periode ini, Anda dapat menanyakan apapun yang Anda inginkan. Tuan Guanjun memberitahu Zhao Feng. Zhao Feng tahu bahwa Lord Guanjun telah menaruh semua harapannya padanya sekarang dan dia akan memenuhi kebutuhannya sepenuhnya. Reaksi pertamanya adalah meminta lebih banyak seni bela diri suci, tetapi Lord Guanjun mengatakan kepadanya bahwa yang terbaik adalah hanya berlatih dalam 1 atau 2 seni bela diri suci sebelum alam naik. Zhao Feng saat ini sedang melatih teknik dinding silver dan mencoba untuk mendapatkan pencerahan dari 4 posisi angin, yang pasti seni bela diri suci. Jika dia memilih seni bela diri suci yang lain, ini akan menghabiskan banyak waktu dan fokusnya. Jika kamu dapat melatih teknik tembok perak ke tingkat ke-10 dan memasuki alam naik hanya dengan tubuhmu, kamu akan memiliki lebih banyak pilihan seni bela diri suci di klan dibandingkan dengan persediaan terbatas di Istana Guanjun. Kata Lord Guanjun tersenyum. Seni bela diri suci dari Istana Guanjun tidak ada bandingannya dengan yang dari klan. Memilih terlalu dini akan membatasi masa depan Zhao Feng dan yang terakhir setuju dengan apa yang dia katakan. Dia memilih Silver Wall Technique karena dia menginginkan fondasi yang kuat dan kokoh dan pada kenyataannya, dia benar. Guru, apa itu alam kultivasi? Zhao Feng bertanya. Di klan, alamnya adalah 9 peringkat dari alam konsolidasi, 7 langit dari alam ascendet, dan 3 surga dari alam roh sejati. Lord Guanjun memberitahunya tentang tingkatan kultivasi. Alam konsolidasi, alam naik, alam roh sejati. Alam terkonsolidasi juga dikenal sebagai jalan bela diri dan tujuan dari alam ini adalah untuk memberikan fondasi yang kuat untuk nanti. Ascended Realm terbagi menjadi 7 langit dan dikenal sebagai jalur bela diri suci di mata manusia. Alam jiwa sejati terbagi menjadi 3 langit dan Haiyun Master adalah kultivator peringkat ini. Sebelum mereka pergi, Tuan Guanjun menyerahkan bola kristal itu kepada Zhao Feng. Ketika Anda memiliki waktu luang, pergilah dan uji bakat Anda lebih banyak karena bakat tubuh yang dapat berubah tidak selalu sama. Lord Guanjun berkata penuh harap. Jelas sekali dia berharap bakat Zhao Feng akan lebih tinggi. Zhao Feng mengambil bola kristal dan kembali ke halaman rumahnya.
Menutup pintu, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan sekali lagi, dia menuangkan energi mentalnya ke dalam kristal. 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran, 4 lingkaran. Di bawah ketukan mata kirinya, lingkarannya meluas menjadi 5,5. Tepat pada saat ini, cahaya biru samar muncul di bola mata kiri Zhao Feng. Saat dia menguji, dia sepenuhnya menekan mata kirinya. Bola kristal menjadi lebih terang dan lebih cerah karena semakin banyak lingkaran muncul. 5,5, 6, 6,5, 7 lingkaran. Lingkaran baru mulai melambat ketika sudah mencapai 7,5, tetapi hasil akhirnya masih mencapai 8,5. Lingkaran ke-8,5 muncul dengan samar. Saat ini, mata kiri Zhao Feng telah mencapai kekuatan maksimumnya. Bakat mata kiri ini gila. Zhao Feng kaget. Bakatnya sama dengan Bei Moi ketika dia mencoba yang terbaik. Zhao Feng memiliki perasaan bahwa mata kirinya memiliki potensi tak terbatas dan kekuatan mungkin muncul dengan munculnya kultivasinya. Masih ada 20 hari tersisa sampai tes masuk dan Zhao Feng fokus terutama pada teknik dinding perak untuk menciptakan fondasi yang lebih baik. 3 hari kemudian, Zhao Feng memutuskan untuk menggunakan bubuk penguatan tubuh emas. Bubuk ini sangat kacau dan dominan dan diberi gelar bubuk penguat tubuh tingkat raja. Menurut persyaratannya, Zhao Feng menuangkan bubuk itu ke dalam bak berisi air panas mendidih. Saat dia berendam dalam cairan ini, Zhao Feng merasakan tulangnya retak dan patah. Perasaan itu bahkan lebih buruk daripada kematian. Tidak heran dikatakan bahwa setengah dari pembudidaya peringkat ke-8 yang menggunakan ini akan lumpuh. Tetapi untungnya Zhao Feng berlatih teknik dinding perak dan dia mampu mengendalikan energi ini. Di bawah denyutan mata kirinya, Zhao Feng mampu menyerap semua cairan. Tetapi pada saat yang sama, rasa sakitnya semakin parah. Selama 3 hari 3 malam penuh, Zhao Feng menyerap energi dari bubuk penguatan tubuh emas dan untuk hari-hari setelah itu, dia harus mengambil energi yang tersisa dan mengasah tubuhnya. Setelah menggunakan bubuk penguatan tubuh emas, teknik dinding peraknya meningkat pesat. Jika saya dapat memiliki tas lain ini, saya akan dapat mencapai puncak tingkat 8 teknik dinding perak. Zhao Feng berpikir. Dia memutuskan untuk mencari Lord Guanjun untuk membantunya dengan masalah ini dan saat ini, hanya ada 10 hari tersisa sampai ujian masuk klan. Bab 105 Gunung Langit Bulan. Zhao Feng segera menuju ke tempat Tuan Guanjun. Secara kebetulan, dia menerima kabar dari para pelayannya bahwa Lord Guanjun ingin bertemu dengannya. Aula bela diri spiritual, di dalam ruang buku. Bagaimana pengujian selama beberapa hari terakhir? Harapan muncul di mata Lord Guanjun. Dia melihat potensi Zhao Feng sebagai tubuh yang dapat berubah, jadi bakatnya selalu tidak stabil. Yang terendah adalah tubuh setengah spiritual dan yang tertinggi adalah tubuh spiritual tingkat menengah. Zhao Feng menyembunyikan kebenarannya. Tubuh spiritual tingkat menengah, itu sekitar rata-rata di klan. Petik 2. Lord Guanjun tidak dipenuhi dengan kegembiraan atau kekecewaan, karena bakat tubuh berubah itu unik dan bisa jauh lebih kuat dari yang ditunjukkannya. Setelah mengetahui jawaban, bangsawan Guanjun berulang kali mengatakan kepada Zhao Feng untuk menyembunyikan fakta bahwa ia memiliki tubuh yang dapat berubah, sehingga situasi dengan Bei Moi tidak akan terjadi lagi. Masih ada 10 hari tersisa sampai ujian masuk dan alasan mengapa Lord Guanjun menelepon Zhao Feng adalah karena 2 alasan. Pertama, dia ingin memberikan petunjuk kepada Zhao Feng dan yang terakhir segera menunjukkan keahliannya seperti teknik tembok perak, jari bintang, langkah transparan merokok dan feri apung ringan untuk dilihatnya. Saat tampil, dia akan menggabungkan Four Wind Stances ke dalamnya. Lord Guanjun mengangguk dan dia memberikan beberapa saran di mana dia bisa meningkat. Adapun kinerja Zhao Feng, dia bahkan lebih puas dibandingkan dengan Bei Moi. Zhao Feng telah melatih setiap keterampilan ke tingkat tinggi dan mereka bahkan lebih kuat ketika digabungkan dengan 4 jurus angin, bahkan Tuan Guanjun tidak dapat menemukan kekurangan besar. Baik sekali, 4 posisi angin Anda tidak hanya menjadi seni bela diri suci yang normal. Lord Guanjun menganggukkan kepalanya memuji. Bukan seni bela diri suci yang normal? Zhao Feng sedikit penasaran dengan apa yang dia maksud. Lord Guanjun menjelaskan, di dunia fana, ada seni bela diri inti, rendah, menengah, tinggi, tapi ini bahkan tidak diklasifikasikan sebagai seni bela diri di mata klan. Di mata mereka, hanya seni bela diri suci yang merupakan keterampilan dan tingkat terendah disebut tingkat mortal. Di atasnya adalah tingkat spiritual, lalu tingkat bumi, lalu tingkat langit.
Petik 2. Di dunia klan, seni bela diri suci hanyalah tingkat mortal, dan itu adalah peringkat terendah. Di tengah-tengah keterampilan ini, keterampilan peringkat bumi dan langit semuanya telah hilang. Mengetahui semua ini membuat Zhao Feng menyadari betapa sedikit yang dia ketahui. Masih ada 10 hari lagi sebelum ujian dan aku perlu mengajarimu cara bertahan hidup. Lord Guanjun berkata dengan sungguh-sungguh. Ini adalah alasan kedua dia memanggilnya ke sini. Zhao Feng segera memperhatikan. Bagaimanapun, Lord Guanjun telah tinggal di klan untuk sementara waktu dan dia tahu situasi di klan. Setelah memasuki klan, tujuanmu adalah menjadi murid dalam karena murid luar tidak menerima perhatian dari klan. Kadang-kadang klan tidak akan peduli jika beberapa murid luar mati. Petik 2. Mendengar ini hati Zhao Feng menjadi dingin. Haiyun Master tidak akan bisa menyentuhmu dengan mudah jika kamu menjadi murid batin. Mata Lord Guanjun berbinar. Tujuan pertama, murid batin. Zhao Feng menempa ini ke dalam hatinya. Jelas, Anda tidak bisa tampil terlalu baik atau Haiyun Master akan mencoba untuk menekan Anda. Oleh karena itu, tujuan kedua Anda adalah memiliki perlindungan dari orang tingkat yang lebih tua. Pada saat itu, Haiyun Master harus berpikir 2 kali sebelum mencoba menyakitimu. Senyuman muncul di bibir Lord Guanjun. Tujuan kedua, temukan latar belakang yang kuat. Zhao Feng tahu 2 tujuannya sekarang. Setelah menanyakan sisa pertanyaannya, bangsawan Guanjun memutuskan untuk memberi Zhao Feng sumber daya tambahan. Terakhir kali, di gerombolan binatang, 100 poin telah dikurangi dari skormu. Saya akan memberi Anda 300 poin untuk menutupi mereka, kata Lord Guanjun tersenyum. 300 poin pertempuran memungkinkan Zhao Feng melakukan banyak hal. Poin pertempuran ini dapat ditukar dengan pil, obat-obatan, dan bahkan sekantong bubuk penguat tubuh emas. Zhao Feng segera berterima kasih kepada Lord Guanjun, lalu dia menuju ke Treasury Hall untuk mendapatkan sumber penguatan tubuh. Dia menyadari bahwa tidak ada lagi bubuk penguatan tubuh emas yang tersisa, dan tas yang dia ambil terakhir kali adalah paket terakhir. Tak berdaya, dia harus menukar poinnya dengan beberapa sumber daya kelas bawah yang mirip dengan teknik penguatan tubuh emas. Kali ini hampir semua item penguatan tubuh telah dibersihkan di Treasury Hall. Setelah kembali ke kamarnya, Zhao Feng pergi ke meditasi terpencil dan fokus pada teknik dinding perak. 7 hari kemudian, teknik dinding peraknya telah mencapai tahap akhir dari tingkat ke-8. Pada saat ini, tubuhnya telah mencapai tingkat yang menakutkan, dia bisa menghadapi pembudidaya peringkat ke-9 hanya dengan tubuhnya saja. Kekuatanku seharusnya sama dengan Beimoy sebelum dia pergi. Zhao Feng berpikir, dia yakin bahwa hampir tidak ada yang bisa menandingi dirinya di kota provinsi Guanjun. Hanya ada 3 hari sampai ujian masuk klan. Lord Guanjun akhirnya memanggil ketiga muridnya, Zhao Feng, Yang Qingsan dan Nan Gongfan. Zhao Feng memindai Nan Gongfan dan Yang Qingsan dan menemukan bahwa keduanya tidak meningkat dalam hal kultivasi, tetapi aura yang mereka lepaskan sekarang jauh lebih kuat. Tuan, apakah kita akan pergi sekarang? Nan Gongfan bertanya, heran. Lord Guanjun segera menjelaskan, Gunung Langit Bulan berjarak beberapa ribu mil dari sini dan kami tidak punya banyak waktu luang. Mendengar ini hati para murid bergetar. Pada hari itu, keempatnya segera menggunakan keterampilan kecepatan mereka dan menuju keluar istana Guanjun. Dengan kecepatan mereka bisa berlari hingga 2000 mil dalam 1 hari, yang bahkan lebih cepat dari seekor kuda. Keempatnya mencapai gunung. Teng, teng, teng. Keempatnya melayang di udara, mencapai 20 meter dengan setiap lompatan. Lord Guanjun berhenti dan melihat ke sebuah gunung yang tertutup kabut. Di bawah sinar bulan, cahaya dingin yang samar memancar dari gunung memberikan tekanan yang lemah. Ini adalah Gunung Bulan Langit. Zhao Feng dan 2 lainnya melihatnya juga dan mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Daerah pegunungan di dekatnya dipenuhi dengan jurang dan tebing dengan beberapa mil panjangnya. Seorang kultivator peringkat ke-9 jelas tidak bisa melewati jurang ini, bahkan mereka dari alam naik harus berhati-hati saat menyeberang. Itu pintu masuknya. Lord Guanjun membawa ketiga muridnya. Setelah berlari sejauh puluhan mil, jalur berbentuk U muncul yang terhubung ke Gunung Langit Bulan dan di jalan masuk, ada sekitar 100 orang. Kebanyakan dari mereka adalah pemuda di bawah usia 18 tahun yang memiliki bakat sangat tinggi dan mereka sedang menunggu untuk masuk. Tuan Guanjun, kamu juga datang? Seorang lelaki tua berambut pelangi memberi isyarat kepada mereka.
Di belakang lelaki tua itu ada 3 pemuda, 2 lelaki dan 1 perempuan. Kedua pria itu sama-sama berada di peringkat 7 dan gadis yang berusia 14-15 tahun, berada di peringkat ke-8. "Haha, Tuan Changti, lama tidak bertemu," jawab Lord Guanjun. Orang tua berambut pelangi ini adalah Lord Changti, penguasa dari provinsi kota Beling, yang berdekatan dan memegang posisi yang sama dengan Lord Guanjun. Kedua penguasa itu memeriksa para pemuda yang berdiri di belakang satu sama lain. "Ini adalah cucuku, Liu Yuer." Lord Changti memperkenalkan gadis di belakangnya. Liu Yuer berusia sekitar 14-15 tahun, tetapi dia berada di peringkat ke-8 yang berarti dia cukup berbakat, dan dia mengalahkan Nan Gongfan dan Yang Qingsan ketika mereka seusianya. Di pintu masuk, ada 100 pemuda yang sebagian besar berada di peringkat 7 lebih tinggi. Bahkan jika mereka berada di bawah peringkat 7, mereka masih di usia muda, sekitar 12-13. Melihat para pemuda yang berusia 12-13 tahun dan telah mencapai peringkat ke-6, Zhao Feng tidak bisa menahan nafas. Ketika dia kembali ke desa daun hijau, dia seperti katak di dalam sumur. Para pemuda ini telah melewati banyak ujian dan tantangan dan mereka akhirnya direkomendasikan ke klan Bulan Rusak. Beberapa berasal dari provinsi kota seperti Zhao Feng dan rekan, sementara yang lain berasal dari keluarga besar. Ada juga sejumlah kecil yang berasal dari garis keturunan kerajaan negeri awan. "Lihat, itu adalah putri negeri awan, Yun Xiangmeng," beberapa pemuda berkata dengan nada rendah. Mengikuti penglihatan mereka, Zhao Feng melihat seorang gadis berusia sekitar 15-16 tahun dengan aura yang sangat mulia. Kultivasinya telah mencapai puncak peringkat ke-8 juga, sama dengan Yang Qingsan dan Nan Gongfan. Selain dia, masih ada beberapa jenius tingkat atas tetapi tidak satu pun dari mereka yang sebanding dengan Bei Moi. Ada seseorang dari peringkat 9, tapi usianya mencapai 17-18 tahun, jauh lebih tua dari Bei Moi. "Tuan Guanjun, siapa di antara mereka Bei Moi?" Lord Changti memandang dengan menarik ke arah ketiganya. Mendengar nama Bei Moi dibesarkan, ekspresi Lord Guanjun sangat jelek tapi dia tidak menjelaskan apa yang terjadi pada Bei Moi saat dia memperkenalkan ketiganya. Lord Changti bisa melihat bahwa dari 3 Zhao Feng adalah pemimpinnya. Cucu perempuannya Liu Yuer menatap Zhao Feng dengan menarik, tetapi Zhao Feng hanya mengamati mereka dengan santai, lalu dia tidak melihat mereka lagi. Sikapnya membuat alis Liu Yuer berkedut sedikit.